Shalom, selamat pagi. Kami ucapkan selamat beribadah kepada jemaat yang baru pertama kali ibadah di GKJ Jonggrangan. Marilah kita hening sejenak, kita akan memasuki panggilan ibadah. Jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada pagi hari ini kita awali dan kita masuk dalam suasana panggilan ibadah dengan ucapan syukur kepada Tuhan secara litani. Marilah kita pada saat ini dilandasi oleh kuasa dan kemurahan hati Allah terhadap seluruh umat serta kerinduannya agar kita mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya. Mampukanlah kami untuk memahami rencana. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab itu, marilah kita dengan penuh cinta menyambut kedatangannya. Berkatilah dia yang datang dalam cinta kepada Tuhan. Menyanyikan NKB 50, bait yang pertama, Fajar yang baru sudah rekah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian pada hari ini selain kita diajak untuk menghayati Minggu Advent keempat, di sisi lain dalam kebaktian ini juga akan dilayankan sakramen baptis. Marilah kebaktian ini kita lakukan di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kekasih Tuhan, sakramen baptis adalah tanda atau cap atas perjanjian Allah dan merupakan tanda penyatuan orang yang sudah dibaptis dengan jemaat Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita pujikan, oh datanglah Immanuel.
Kekasih Tuhan, kita masuki panggilan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Tuhan berkenan memakai baptis sebagai tanda bahwa orang percaya dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sehingga ia telah mati bagi dosa dan hidupnya bagi Allah di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya hidup kami senantiasa diperuntukkan bagi Tuhan. Tuhan berkenan memakai baptis sebagai tanda bahwa orang percaya sudah disucikan atau dipermandikan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga bersih dari segala dosa dan menjadi suci di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya mewujudkan hidup suci anugerah Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan berkenan memakai baptis sebagai tanda bahwa hidup orang percaya telah diperbaharui, sebab menerima karunia Roh Kudus yang membaharui dan memperlengkapkan kehidupan barunya, sehingga menjadi anak-anak Allah yang membenci dosa dan mempersembahkan hidupnya bagi Allah. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kita terbukti bahwa kami adalah anak-anak Allah. Tuhan menghendaki anak-anak orang percaya dibaptis, meskipun mereka belum mengerti arti dan tujuan baptis itu. Mereka wajib dibaptis sebab mereka juga dikaruniai perjanjian Allah yang dikaruniakan kepada orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua yang membaptiskan anak wajib mendidiknya agar sesudah dewasa anak itu menyatakan pengakuan percayanya. Kami menyerahkan anak-anak, kiranya senantiasa hidup dalam rahmat Tuhan dan dapat menjadi orang percaya yang baik dan bertanggung jawab. Tuhan menghendaki agar orang yang telah dibaptis ketika masih kanak-kanak, sehingga telah disucikan dan telah menjadi anggota gereja, setelah dewasa atas bimbingan Roh Kudus, menyatakan pengakuan percaya sebagai bukti bahwa ia telah menerima keselamatan anugerah Allah dan kesediaannya untuk menerima hak dan tanggung jawab sebagai anggota gereja dewasa. Tuhan kiranya menolong kami, agar kami dapat semakin dewasa dan senantiasa setia serta patuh kepada Tuhan Yesus. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kekasih Tuhan, kita masuki pelayanan sakramen baptis. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen baptis ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin bahwa dosa-dosa kami telah diampuni dan kami menjadi anak-anak Allah yang menjalani hidup baru. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama menjadi saksi atas pelayanan baptis saat ini kepada Bapak Ibu yang akan membaptiskan putranya. Kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Yudik Kurniawan Adi Sulistyo.
Kalau suami istri nggak usah jaga jarakmu ini. Kok kaya jutaan ngono. Dan Bapak Ibu Akta Rizky Akmilia Oktavan. Ya. Supaya jelas bahwa Bapak Ibu percaya bahwa anak Bapak Ibu juga dikaruniakan keselamatan, serta Bapak Ibu sanggup mendidik anak-anak Bapak Ibu agar ketika dewasa mereka menyatakan pengakuan percayanya. Bapak Ibu dipersilahkan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah Bapak Ibu percaya bahwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis ini juga dikaruniakan kepada anak yang akan Bapak Ibu baptiskan? Yang dua, apakah Bapak Ibu bersedia mendidik anak yang Bapak Ibu baptiskan agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa mereka berani menyatakan pengakuan percaya atau sidih dan menjalani hidup baru? Dan yang ketiga, apakah Bapak Ibu bersedia menerima segala bentuk pengembalaan berdasarkan Alkitab jika Bapak Ibu melalaikan tugas mendidik anak yang Bapak Ibu baptiskan? Bagaimana jawab Bapak Ibu Yudi Kurniawan Adi Sulistyo? Bapak Ibu Akta Rizky Akmalian Oktavan. Ya. Ya. Kita akan masuki pelayanan sakramen baptis. Silahkan yang gendong bapak penak men urung tahu pas ya silahkan ora tahu gendong Kanaka Adi Sulistya. Kamu saya baptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sambut. Langkah rumit. Morise Merea Saun. Macane iki. Oh. Moris Merea Fano. Nggih. Kita Bapak. Ya, silakan jongkok. Jengkeke. Moris Merea Saunfano, kamu saya baptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berdiri di sini, Mas Pak Yudi, sekalian berdiri di sini. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Saya akan mengantarkan berkat Tuhan untuk keluarga yang baru saja membaptiskan anak mereka. Bapak Ibu yang baru saja membaptiskan putranya, Tuhan Allah yang memanggil saudara dan anak saudara ke dalam hidup baru, kiranya menolong saudara dan anak saudara sehingga mampu mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat dipersilahkan duduk. Digendongi bene. Kepada Bapak Ibu yang baru saja membaptiskan anaknya, balik kanan, gerak. Silahkan ganti di sebelah kanan bapaknya. Ya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan,
Inilah anak-anak yang telah menerima sakramen baptis. Terimalah dan sambutlah mereka di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Bantulah anak-anak ini dan orang tua yang membaptiskan, agar anak-anak ini bertumbuh imannya dalam Tuhan, sehingga pada saatnya menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu mengucapkan terima kasih karena karya penyelamatan Tuhan selamanya akan kami rasakan. Terbukti saat ini keluarga milik Tuhan Engkau perbolehkan melaksanakan tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan, membaptiskan anak-anak mereka. Berkatilah orang tuanya supaya mampu untuk mendidik anak-anak mereka, tidak hanya jasmani tetapi juga rohaninya. Kami juga serahkan keluarga kami masing-masing dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita pujikan Kidung 304, Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu. Kekasih Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan khusus sakramen baptis. Doa syukur tadi sudah kita haturkan di hadapan Tuhan. Dan untuk saat ini, nanti simbolis saja dari keluarga yang baru saja membaptis, yang enggak ada kotaknya di depan. Ini tadi sudah di depan semua. Di sana ada 2. Monggo nanti bisa persembahan di belakang, simbolis gitu, untuk keluarga yang baru saja membaptiskan. Untuk jemaat yang lain nanti bisa setelah ibadah. Kita bersama-sama iringi dengan menyanyikan Padamu Tuhan kuserahkan jiwaku. Menjadi hamba yang
Kita bersama-sama memasuki doa syafaat dan pelayanan firman. Bapa di surga, dengan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa dan sangat mengasihi kami, dan juga pengakuan akan ketidakberdayaan dan kekurangan kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Engkau perbolehkan kami bersama-sama merasakan cinta kasih Tuhan. Walaupun dalam suasana kehidupan kami saat ini dibingkai dengan adanya pandemi COVID-19, namun tidak mengurangi semangat dan sukacita kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam ibadah ini Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu GKJ Junggrangan merasakan naungan cinta kasih Tuhan. Di dalam suasana memperingati Natal, Engkau juga sudah memperbolehkan kami peduli kasih terhadap sesama kami sebagai rangkaian kami merayakan Natal. Dan Engkau perbolehkan kami menata ibadah Natal yang akan berlangsung. Tuhan, tuntun kami dan Engkau memberikan kebijaksanaan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Demikian juga Engkau sudah menata pelayanan di GKJ Junggrangan, telah berproses untuk majelis lereh dan majelis baru. Tuhan sendiri yang menyertai sehingga Engkau sendiri yang memilih pelayan-pelayan Tuhan di GKJ Junggrangan ini. Bapak Surgawi, kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih keluarga kami masing-masing juga Engkau berkati dalam suasana yang kami rasakan dengan keberbedaan kami masing-masing. Baik kami yang saat ini dalam keadaan sehat ataupun sakit, saat ini sedang bergembira atau bersedih karena suasana keluarga kami, atau kami sedang menghadapi masalah. Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau senantiasa hadir dalam hidup dan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, selain syukur kami juga menyerahkan keluarga kami masing-masing dalam naungan cinta kasih Tuhan, supaya juga dapat kami rasakan dalam kebersamaan di GKJ Junggrangan ini. Kami meyakini bahwa Roh Kudus-Mu yang bekerja, dan kami pun sebagai gereja mampu mendukung program-program di negara kami ini sehubungan dengan menghadapi pandemi COVID-19. Kami yakin Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau mampukan kami tetap merasakan kesukacitaan Natal yang akan kami peringati bersama. Bapak Surgawi, saat ini kami memasuki Minggu Advent yang keempat. Kami akan menerima firman-Mu, sucikan hati kami, sehingga apa yang kami terima, secara khusus juga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, sungguh hanyalah kehendak Tuhan. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami, sempurnakan dan lengkapilah doa kami ini dengan kebijaksanaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan yang diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38. Satu perikop yang diberi judul oleh LAI, berita tentang kelahiran Yesus. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau."
Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, janganlah takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki dan pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian kesaksian firman Tuhan, Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Maranatha. Judul khotbah saat ini penerus tahta Daud. Penerus tahta Daud. Bapak Ibu yang saya kasih, salah satu lagu di hari Natal adalah lagu Malam Kudus. Ada yang ingat refrennya bagaimana? Refren. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kristus anak Daud, penerus tahta Daud. Selain juga ada lagu yang konon kabarnya untuk Natal besok kalau bisa tidak dinyanyikan. Itu bagi yang ya mau mengikuti, yaitu lagu Hai Mari Berhimpun, karena itu tidak sesuai dengan protokol kesehatan toh. Hai mari berhimpun, ora ento. Itu hanya cerita-cerita yang saat ini sedang beredar. Itu nggih? Untuk bercanda saja. Jadi bagaimana kita menerangkan Kristus itu anak Daud? Ini yang penting juga bagi kita, walaupun memang ini agak sebuah ajaran dogma, namun nanti saya tidak begitu banyak ajaran dogma karena saya bukan dosen teologi, tapi pendeta jemaat. Kekasih Tuhan, Maria menjadi salah satu tokoh yang muncul dalam rangkaian sejarah keselamatan Allah. Sosok Maria yang tinggal di desa kecil Nazaret disebut oleh Alkitab sebagai seorang perempuan yang paling diberkati Allah di antara semua perempuan. Dalam Lukas 1 ayat 42 sampai 43. Nazaret dan Maria. Maria itu keadaan sosial ekonominya miskin. Usianya masih sangat muda dan posisinya sangat lemah. Dan kita tahu
Nazaret adalah sebuah desa yang tidak ternama, di mana rata-rata penduduknya di bawah garis kemiskinan dan kurang terpelajar. Itu sebabnya orang-orang Nazaret zaman dulu dikenal berperilaku kasar, kurang sopan. Itu latar belakang Maria, latar belakang Nazaret. Namun sejarah membuktikan bahwa Maria yang situasinya semacam tadi, kondisinya lemah, kemudian masih muda, miskin, dalam sebuah wilayah yang juga tidak bisa dibanggakan, Tuhan pakai sebagai jalan lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Tentu bukan berarti Tuhan salah pilih. Tetapi sebenarnya Allah menggenapi janjinya kepada Daud pada waktu itu. Janji Allah kepada Daud. Sebab kepada Raja Daud Allah berjanji akan mengokohkan tahtanya melalui keturunannya. Itu di 2 Samuel 7 ayat 12. Dan kita merasakan, mengetahui itu janji dipenuhi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Lukas 1 ayat 32 dan 33. Malaikat Tuhan berkata kepada Maria, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya akan tidak berkesudahan. Menegakkan tahta kerajaan Daud. Dan ini tentunya tidak hanya sebatas kerajaan Daud Israel, tapi bagaimana dunia merasakan kehadiran penerus tahta Daud yang tidak hanya menyelamatkan Israel, tetapi semua manusia di dunia. Ini sebuah rangkaian yang menjadi keteladanan bagi kita. Nah, sekarang ini kan ada yang membaptiskan putranya. Ini kan meneruskan tuh ini. Meneruskan. Ini dari namanya. Ini Kanaka Adis Sulistia dan Morris Merea Saunpanu. Nah, kalau kita melihat bagaimana Maria memberi nama Yesus itu karena malaikat yang memerintahkan dari Allah, dan itu akan menjadi tema besar PGI dan KWI. Ada artinya apa? Kristus Immanuel yang diurapi. Nah sekarang iki artinya apa iki? Kanaka Adis Sulistia. Artinya apa Pak Yudi? Artinya apa Kanaka Adis Sulistia? Napa nggih, Pak? Ya, terima kasih. Anak yang terlahir di bumi bagaikan emas yang mempesona. Adis itu bumi. Kanaka itu apa ya? Emas kayak. Ya. Adis iki gabungan adi karo wis iki. Ya, wis miyati. Wah, tapi terus dicari arti. Ini bahasa aslinya apa, Adis? Bahasa aslinya dari mana? Sanskerta. Oh iya. Jadi terus memang gaduh. Ya iki angel meneh iki. Ini apa? Balas dendam kepada orang tua jenengan. Aku diparingi jeneng Akta Rizki Akmilia Oktavan. Oh ya. Iki
anu lagi saya, bisa jadi peramal yang jitu ini. Nyen lahir bulan Oktober ya. Oh iya toh, bener kula canggih kok. Iso ngerti ngono ya. Iki okta. Lah ini Morris Merea Saunfano artinya. Morris niku gadis yang mengagumkan. Merea itu hidup sesuai ajaran Tuhan. Saun itu anak, no-nya, Vanonya Vavanovi. Oh iya, Van dan Novi. Novi ini kok ndi iki? Oh, Vano. Nggih. Tak kira sound system bisa menyebarkan berita keselamatan. Ya. Ya. Ini arti, ini penting karena meneruskan tahta bapaknya jenengan, bapaknya orang tua panjenengan. Iya toh? Mendem jero mikul dhuwur. Itu kalau secara silsilah di dunia ini. Tetapi kita sebagai penerus tahta Daud, karena kita juga anak Allah yang dianakkan melalui anak tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Lah ini kita harus mengingati kalau kita ini dipakai oleh Tuhan sebagai Maria zaman sekarang. Jadi bukan karena kekayaan, bukan karena keterkenalan, tetapi bagaimana ketulusannya. Tuhan, inilah kami, pakailah kami, dan juga tanggung jawabnya. Kalau enggak tanggung jawab, kalau zaman dulu ada apa ya, panti asuhan, Maria sudah, oh Gusti Yesus ini marake mumet, ya marake sak negara dipateni umur 2 tahun luwih, terus macam-macam. Kalau ibu-ibu suka lihat apa sinetron Ikatan Cinta, mana lah Ikatan Cinta itu, ora ya? Karena saya itu nggak PA offline, sering di rumah ya, saya tak sambil nonton. Kayak itu kan sekarang baru viral ngetren. Jadi bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak nampak sekali, dan bagaimana menjadi perjuangan, dan penjenengan juga demikian. Apalagi Pak Yudi sebagai majelis bersama dengan kami, kita tunjukkan tidak hanya secara seremonial dibaptiskan, tetapi tanggung jawab diserahkan pada Tuhan. Ini di Jonggerangan terus artinya kan ada yang membaptiskan terus bagi. Kalau jenengan di sini, kalau Pak Yudi ya di sini karena memang. Jadi ini, mari kita tunjukkan sebagai keluarga kita masing-masing dan sebagai GKJ Jonggerangan, kita meyakini bahwa kita adalah penerus tahta Daud. Kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah dalam pengertian karena dianakkan melalui Yesus. Kalau Yesus memang anak Allah tunggal, kita dianakkan karena Tuhan Yesus. Nah ini yang kita wujudkan dalam kehidupan kita, apalagi di masa pandemi. Puji Tuhan, saya melihat di WA Group majelis kalau nggak salah Jonggerangan sudah melaksanakan peduli kasih dalam suasana semacam ini di Masjid Al-Aqsa. Ini luar biasa, dan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita lanjutkan. Mari semangat membaptiskan menjadi semangat memelihara anak, sampai besok di kemudian hari itu mengakui sendiri, aku penerus Daud, aku anak Allah, dan aku meyakini bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan aku. Iki bocah iki besok muni dhewe. Sekarang baru orang tua. Mari kita semua juga demikian, supaya kita semua dikaruniai kedamaian, sukacita karena Allah. Jadi melalui Kristus kita
diselamatkan. Kita semua mendapatkan karunia. Orang Jawa, kita semua ketiban daru. Oke? Ayo, ya kepengen ketiban sawo. Tuhan berkati saudara-saudara dalam kehidupan menjadi penerus tahta Daud. Amin. Waktu teduh untuk kita. Mari Bapak Ibu silahkan bangkit berdiri. Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama untuk memperbarui iman rasuli kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengaturkan persembahan. Dan sebagai nats penghantar kita mengumpulkan persembahan terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Bersama-sama kita akan pujikan dari Kidung Pujian nomor 149 bait pertama, persembahan kami. Bersama
bersama-sama akan kita haturkan persembahan kita. Kemuliaan hanya ada pada Allah. Kami di pagi hari ini boleh bersyukur atas apa yang boleh kami kumpulkan dari persembahan yang hanya sedikit. Kiranya persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Namun tentu tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang begitu melimpah, bahkan banyak kekurangan dan dosa. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dan menerima persembahan ini. Kami boleh bersyukur atas semuanya. Kami alaskan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, seperti yang telah Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Rancangan Allah yang adalah damai sejahtera akan segera terwujud di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menyiapkan hati untuk menyambut Dia, Sang Penerus tahta Daud. Putri Sion, nyanyilah. Sion,
Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama, sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Kristus datang bagiku.